Oke, kali ini gue mau bahas untuk mekatronika. Kalau yang sebelumnya itu gue udah bahas terkait dengan PLC ya. Itu yang menggunakan Geiger diagram. Nah ini kalau untuk Arduino ini bahasa pemrogramannya mirip kayak C++, cuman dia Arduino IDE lah untuk ngodingnya. Nah, poinnya di sini ya jelas gue sebenarnya sebagai anak mesin gak punya kapabilitas untuk nerangin dulu ya tentang terkait sistem mikroprosesor ini atau microcontroller ini. Cuman ya sekedar yang penting kali-kali aja lu ujian ditanya sepertinya lu bisa jawab sebenarnya ujian itu. Kalau misalkan emang lu mau bisa, ya lu kudu modal dikit lah untuk lu beli microcontroller ini si Arduino. Kalau lu cari di Tokped ya harganya kurang lebih dari 50 sampai dengan 100 lah. 100-an nih kebetulan yang gue pegang nih Arduino Uno ya. Ada satu lagi juga gue punya nih yang Nano. Mana dia Arduino Nano? Nah, ini dia. Ini yang Nano. Ya, ukurannya jelas beda, tapi sebenarnya secara fungsi sama. Cuman untuk spesifikasi lebih detailnya, lu buka aja di web Arduino-nya itu jelas tuh detailannya. Yang membedakan performanya antara yang Nano sama dengan yang Uno nih. Ada satu lagi yang Mega yang lebih lebar lagi, jadi dia nambah pinnya kalau sampai 40-an lah. Ini kalau nggak salah pinnya ada berapa sih? 13 tambah 5, ya kurang lebih sekitar 20-an lah pinnya ini. Oke ya, tuh. Nah terus di situ gue juga ditemenin sama Raspberry Pi. Oke, nah ini yang disebut dengan mikroprosesor. Bedanya apa? Nanti detail gue sampai di konten gue yang namanya ngobrol hobi. Jadi ditunggu aja. Terus sekarang kita fokusnya di Arduino Uno. Ya kalau mau tahu kalau microcontroller ini ya tadi gue udah bilang 50 sampai 150 itu untuk yang KW. Cuma kalau untuk yang ori-nya sekitar 300 ribuan lah. Ini. Nah kalau Raspberry Pi itu gue belum nemu yang KW-nya, mungkin ada kali merek lain yang lebih murah, cuman Raspberry Pi itu harganya sekitar 800 sampai 1 jutaan. Ya, padahal ukurannya sama ya, tapi secara performa itu beda jauh. Oke, itu untuk intronya. Oke, langsung aja. Jadi di Mechatron ini sebenarnya ngomonginnya codingannya sama calur wiring. Dua itu aja. Artinya biasanya kalau di soal-soal itu dikasih codingan udah bener atau belum codingannya. Terus dikasih codingan, lu suruh rangkai, ataupun dikasih rangkaian suruh ngoding, ya kurang lebih seperti itulah. Ini gue udah coba kumpulin soal, ya kayak lu lihat di screen. Ada 5 soal gue kumpulin. Oke. Ini ya namanya wiring and programming ya. Lebih seperti ini. Oke, langsung aja kita mulai soal nomor 1. Oke. Soal nomor 1. Jadi di sini lu dikasih codingan ya, ada potongan codingan. Ini emang gue bingung potongan codingan. Maksudnya kalau dipotong itu berarti yang lainnya ada yang nggak ikut gitu di dalam codingannya. Gimana coba kita baca dulu pelan-pelan soalnya. Di sini ada kode ditulis tersebut. Nah, yang ditulis tersebut ada kesalahan atau sudah benar. Yang ada di sebelah kanan lu. Nah, anggap potongan kode ini adalah bagian dari fungsi loop. Fungsi loop yang terus-terusan ya, dia berulang terus di Arduino nya. Oke, nah cara ngerjainnya gimana? Sebenarnya gini, kalau lu ngerjain codingan ya, menurut gua jauh lebih penting, apalagi kalau misalkan lu ngerjain nulis, bukan lu nyoba ngoding tuh Arduino langsung lu upload, lu coba trial and error seperti apa. Nah kalau misalkan dalam menulis kayak gini ya sebenarnya gue juga nggak suka sih kalau cara ujian lu suruh ngoding sejago-jagonya lu sebagai programmer, ya kalau program nggak dicoba nggak ada yang menjamin itu berhasil. Oke. Nah kalau untuk yang penting sekedar lu bisa ujian, oke di sini gue buka dulu Arduino IDE. Oke udah kelihatan ya di sini. Nah better saran gue kalau misalkan lu ketemu coding langsung tulis komen ya. Oke. Ini gue pindahin potongan codingnya. Nah ini potongan codingnya dari Arduino IDE yang gue salin. Jadi gini, ketika lu ketemu coding, better tulis ulang di lembar jawaban lu. Nah habis itu lu kasih komen di masing-masing baris. Contohnya di sini nih gue udah ketikin ya komen-komennya. Maksudnya komennya itu apa? Jadi kalau di Arduino itu cara ngasih komen itu lu kasihnya double slash ini nantinya ini isinya komen lo apa terkait dengan komen itu. Maksudnya tuh kayak nunjukin fungsi coding ini apa, kenapa harus ditulis seperti ini, kalau lebih seperti itu. Nah programmer yang baik itu pasti ngasih komen di setiap kali baris ya. Itu jadi ketika nanti program itu dikasih ke orang lain bisa paham, tahu oh kenapa nih orang ngodingnya seperti ini.
Nah seperti yang di screen itu gue udah tulis ya, udah gue ketik komen-komennya. Jadi better ini semua nih gue tandain dulu. Setiap baris ini lu tulis sendiri di lembar jawaban. Jadi lu salin codingannya, tiap baris lu kasih komennya. Integer i, contoh di sini. Komen gua apa? Oh, berarti deklarasi i sebagai variabel integer. Oke, float, AV dan sum. Sini berarti deklarasi AV dan sum itu sebagai float. Ya, float itu kurang lebih kayak desimal lah, bisa koma. Ya, integer itu kan bilangan bulat. Lalu sum sama dengan 0.0, artinya deklarasi sum itu bernilai 0 di awal ya. Di awal dia deklarasikan 0 dulu. Terus ada for, i sama dengan 1, i kurang sama dengan 5, dan i sama dengan i plus 1. Artinya dari awalnya i itu sama dengan 1, selama i kurang dari sama dengan 5, dan i terus bertambah 1 ya setiap kali ngulang. Itu artinya sampai 5 kali, makanya gue sebutnya tuh iterasi dari i sama dengan 1 sampai dengan i sama dengan 5. Oke ya. Sum sama dengan sum plus analog rate, artinya dia tuh mau jumlahkan sebanyak 5 kali dari pembacaan analog rate. Ini ya, formula pembacaan analog dari pin 5, artinya kalau dari sum sama dengan sum ini dia pengen coba 5 kali bacanya. Lalu setelah itu dia hitung nilai AV. AV sama dengan float sum per 5. Baru dia suruh serial.println dari nilai sum. Harusnya bukan nilai sum, nilai AV. Harusnya nilai AV. Ntar gue ganti di codingannya. Oke, seperti ini. Nah, lu mau tahu kalau misalkan biasa benar, jelas lu coba selidikin dulu bener kan di cara deklarasinya. Bisa jadi ada yang kurang titik koma, atau bisa jadi juga oh salah nih, ternyata syarat for-nya nggak memenuhi, bisa jadi. Nah kalau di kasus ini sebenarnya gue lihat secara codingan ya, ini nggak ada yang salah. Kalau dari mana ya, integer i-nya udah benar, deklarasi float-nya udah benar, deklarasi sum untuk nilai awalnya udah benar, for-nya udah benar, AV-nya udah benar, serial.println-nya itu udah benar. Codingannya nggak ada yang salah. Artinya apakah bisa aja salah serial.print apa nih in, bisa tulisannya enggak, ini println maksudnya. Tapi di sini nggak ada kesalahan. Artinya kalau codingan ini langsung gue upload ke Arduino, dan which is udah gue coba juga, nanti gue show ya pembuktiannya, gue coba juga, ini bisa. Tapi yang jadi problem codingan ini, oke? Karena kan udah ada muncul serial print, artinya serial print ini ya dia harapannya muncul di serial monitor. Itu harapannya. Problemnya adalah kalau dengan potongan ini nggak akan muncul. Jadi si Arduino bener nerima input, dia oke memproses i, memproses AV, memproses sum, dia iterasi juga di Arduino-nya jalan. Tapi yang jadi masalah ketika lu serial.println ini, dia harapannya muncul di serial monitor, nyatanya tidak. Kenapa? Karena kurang serial.begin. Komunikasi serialnya ya. Serial.begin ya biasanya yang dipakai itu 9600. Ini bit per secondnya atau baud lah untuk sebutannya. Nah ini yang kurang, nggak ada problemnya. Tuh, artinya harusnya di void setup itu dikasih serial.begin 9600 baru bisa muncul pembuktiannya nanti ya. Nah tapi artinya gini, kalau gue suruh jawab sini ini ada kesalahan atau enggak? Ya gue bakal bilang bahwa codingan ini tidak ada kesalahan. Codingan ini nggak salah dan bisa di upload dan proses oleh Arduino, bisa. Tetapi nilai AV tidak muncul di serial monitor. Ya gue nggak nyalahin codingan ini salah. Kalau emang bukan itu objektifnya, dia cuma iseng naruh serial.println-nya, ya kenapa enggak? Tapi kalau misalnya diharapkannya dia muncul, ya harusnya ditulis dong serial.begin. Nilai AV tidak muncul di serial monitor. Oke ya, gitu. Nah, lantas gimana nih kalau misalkan seandainya seperti apakah jawabannya berhenti sampai ini? Ya monggo aja kalau lu berhenti jawabnya, ya udah gue jawab sampai sini berarti codingan ini nggak salah. Cuman kalau gua
gregetannya yang lihat codingan kayak gini, pasti gue akan sarankan. Gue tulis sarannya. Oke. Sebagai saran, codingan ini dapat disimplifikasi, dan misalnya diperbaiki sebagai berikut. Oke. Nah, ini di sini lu tulis ulang codingan, ya benar-benar lu tulis satu persatu, baris per baris. Cuman ini demi mempersingkat waktu, ini gue langsung bikin aja. Jadi gue udah bikin juga codingan yang ini dia. Jadi ini udah gue perbaiki ya codingannya. Buat gue ini ya lebih better lah ketimbang yang barusan. Ini dari soal. Nah, seperti ini. Ada bedanya dikit ya. Kalau tadi integer i, float, av, dan sum-nya itu ada di bagian mana tadi? Di bagian void loop ya. Nah, ini gue keluarin. Jadi gue declare sebagai variable global aja. Karena gini, kalau di void loop itu kan dia berulang terus. Artinya setiap kali dia ngulang void loop ini, maka dia declare integer i lagi, float, av, dan sum lagi. Kalau gitu mendingan sekalian aja di atas kali setup sebagai global. Ya udah, pakai terus ke belakangnya. Tuh, yang pertama. Nah, yang kedua, di sini ada serial.begin 9600 gua setting. Kenapa? Biar dia tuh bisa komunikasi serial. Di rate-nya di 9600. Artinya nanti bisa muncul di serial monitor. Nah, berikutnya baru void loop-nya ini kurang lebih sama. Ini sorry masih sum, harusnya AV. Harusnya AV. Gitu. Nah, kalau gua sih bakal saranin lebih baik lu pakai codingin yang ini aja nih. Upload. Nah, untuk pembuktiannya monggo kita buktikan. Nah, untuk soal nomor 1 ini gue coba ini ya, langsung coba upload di uji coba langsung di Arduino-nya apakah benar codingan tadi ya. Karena kan di soal nomor 1 itu tadi gue bilang itu untuk codingan yang langsung aslinya dari soal itu kan sebenarnya bisa-bisa aja, tapi nanti di serial monitor nggak muncul. Nih ya codingannya, yang si ini integer i dan kawan-kawannya tuh bisa dilihat. Nah, ini udah gue coba buat di IDE. Oke, Arduino IDE artinya tanpa serial.begin, karena kan gue bilang tanpa serial.begin artinya komunikasi serial antara Arduino dengan si laptop serial monitor itu tuh nggak akan muncul data. Sekarang coba kita upload ya untuk soal yang pertama yang tanpa modifikasi codingannya. Jadi ini gue udah nyalain. Nah, ini gue coba terangkan dulu dari rangkaiannya. Jadi si rangkaian ini gue pakai potensio ya untuk input analog, dimana gue manfaatin supply voltage dari Arduino nih ya 5 volt, terus gue hubungkan dengan ground ujungnya, dan terakhir pin tengahnya ini, yang pin tengah dari potensio ini masuk ke analog pin nomor 5 ini. Oke, ini gue upload, kita upload. Oke, biasanya dia kedap-kedip ya, di screen juga bisa lo lihat. Oke, lagi upload. Compile dulu. Biasanya kalau udah upload nah kedap-kedip. Nah, done uploading. Jadi di sini sebenarnya programnya udah jalan. Jadi kalau di go puter-puter ya, sebenarnya di dalam Arduino-nya ini sudah memproses. Ini gue puter ya, si potensionya sebenarnya memproses. Tapi apakah benar dia muncul di serial monitor? Karena percuma juga kalau diproses tapi nggak dimanfaatin, nggak bisa lu lihat apa yang diproses. Apa ya? Terus serial monitor, dia nggak muncul, kosong ya, blank. Akhirnya, jadi ini gue puter kayak gimana juga tetap blank, nggak ada input. Nah, bagaimana kalau codingan yang tadi ya, yang udah gue modifikasi? Nah, di sini juga gue coba buat. Oke, gimana kalau codingan aslinya itu kita tambahkan si serial.begin ya. Oke, seperti ini.
ada serial.begin-nya, sisanya tetap sama ya. Coba kita upload. Sudah diupload. Nah, ini gue buka serial monitor ya. Tools serial monitor. Muncul ya. Oke, sudah ada angkanya. Artinya ini kalau gue putar dia akan berubah. Nah, tuh kayak gitu berubah. Gue putar searah sebaliknya dia berkurang sampai di 0. Oke, ini udah mentok ya 0. Terus saya maksimumnya di berapa tuh, sekitar 690-an lah sekian. Oke, kenapa kok 600 padahal kan maksimumnya Arduino 1024. Jadi Potensio yang gue pakai ini rada unik karena dia ini tuh apa ya, nilai voltage-nya itu karena gini, yang gue ambil kan nilai tengah dari voltage ini ya. Sementara kan total voltage ini ada 13K lah, kurang lebih sekitar 13K. Karena kan rating Potensio yang gue pakai 10K, tapi aslinya gue ukur ini 10K. Nah, karena yang gue ambil itu voltage itu dari 10K, jadi seolah kayak ada 10/13 dikalikan dengan inputnya tuh 5 volt. Jadi kurang lebih 10/13 kali 1024. Kurang lebih sekitar seperti itulah angka-angkanya ya. Jadi itu kenapa nggak full muncul di sini, karena ini udah mentok aja di sekitar 700-an ya. Harusnya sih sekitar 800 sekian. Gitu. Nah, ini banyak pengaruh sih. Karena Potensio gue juga Potensio yang udah lama, tahu nih, gue harus perlu dicek satu-satu. Tapi anyway, yang mau gue coba itu berarti muncul ya di serial monitor. Bagaimana dengan codingan saran gue? Oke. Karena kan gue menyarankan codingan untuk variabelnya di declare di secara universal, secara global. Oke, nah ini codingan yang dari gue. Jadi gue pindahin ke atas tuh untuk deklarasi variabel. Harusnya sih sama-sama aja, gak ada beda pengaruh lah. Ini gue upload. Sorry, gue sambil ngecek OBS. Oke, record. Nah, down uploading. Kita lihat di serial monitor muncul ya. Oke, ini gue putar, sama lah sebenarnya. Secara hasilnya sama dia juga. Oke, itu udah dibuktiin barusan. Jadi ya gue nggak bilang codingan yang pertama itu salah, enggak. Gue cuma bilang ya lebih better bisa ditambah dikit lah, bisa diperbaikin. Karena toh juga kalau codingan yang pertama itu bisa dimasukin juga, codingan kedua bisa dimasukin juga. Gue nggak nyalain, tapi gue bakal kasih saran dia bikin yang ini nih. Oke, sip, selesai soal nomor 1.